Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun teman-teman berada yang sedang menonton video ini. Semoga teman-teman semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran, yakni tentang modal sosial. Adapun topik-topik yang akan dibahas di video kali ini adalah: yang pertama, bentuk, level, dan investasi modal sosial; yang kedua, parameter dan indikator modal sosial; dan yang ketiga, pengukuran modal sosial. Nah, sebelum kita masuk kepada topik pembahasannya, kita refresh dulu sedikit tentang apa sih itu modal sosial. Nah, di sini modal sosial atau sosial kapital adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok. Lebih komprehensifnya lagi, Burch mendefinisikan modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi atau berhubungan satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kehidupan ekonomi, akan tetapi juga sebagai aspek eksistensi sosial yang lain. Nah, setelah kita refresh sedikit tentang pengertian modal sosial, sekarang kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yakni bentuk, level, dan investasi modal sosial. Bentuk modal sosial. Fukuyama mengatakan, modal sosial berbeda definisi dan terminologinya dengan human capital. Adapun bentuk human capital adalah pengetahuan dan keterampilan manusia. Sementara modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah. Lesser mengatakan, ada 3 dimensi yang mendasari, yakni kepercayaan, norma, dan jaringan. Yang pertama, kepercayaan. Fukuyama menyebutkan kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari model sosial yang baik. Adanya model sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh. Model sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis. Oleh Putnam. Yang kedua, norma. Untuk mengendalikan perilaku yang berkembang di masyarakat, norma-norma sosial akan banyak terlibat. Kemudian, antara nilai dan norma selalu memiliki keterkaitan. Jadi dalam hal ini, nilai dan norma itu memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Yang ketiga, jaringan. Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Putnam juga berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama pada anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu. Nah, dengan demikian, dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang di dalamnya berisi nilai dan norma, serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya. Adler dan Kwon mengatakan, dimensi modal sosial adalah gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesivitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi bersama oleh masyarakat itu. Nah, dengan demikian dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dimensi modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan, memperbaiki kualitas hidupnya, dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus-menerus. Di dalam proses perubahan itu ada upaya mencapai tujuan tersebut. Masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku, serta berhubungan atau membangun jaringan dengan pihak lain. Level modal sosial. Menurut Hasbullah, bentuk modal sosial terbagi dalam dua bagian, yakni modal sosial terikat atau bonding sosial kapital dan modal sosial yang menjembatani atau bridging sosial kapital. Pertama, bentuk modal sosial terikat atau bonding sosial kapital. Modal sosial terikat cenderung bersifat eksklusif, baik dalam bentuk kelompok maupun bagi anggota kelompok sendiri. Dalam konteks ide, relasi, dan perhatian, lebih berorientasi ke dalam atau inward looking. Ragam masyarakat yang menjadi anggota kelompok ini pada umumnya homogeneus atau cenderung homogen. Yang kedua, modal sosial yang menjembatani atau bridging sosial kapital. Bentuk modal sosial yang menjembatani ini biasanya juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, grup, asosiasi, atau masyarakat. Bentuk modal sosial ini menganut prinsip persamaan, nilai-nilai kemajemukan, dan kemanusiaan yang terbuka dan mandiri. Baik, pada saat ini kita akan masuk ke dalam investasi modal sosial. Modal sosial secara definitif adalah kemampuan yang dimiliki antar individu untuk menjalin suatu ikatan sosial yang kuat yang didasarkan pada persamaan tujuan yang ingin dicapai oleh para individu. Banyak bukti penelitian menunjukkan bahwa bila mana kepercayaan dan jaringan sosial tumbuh subur, maka individu, perusahaan, lingkungan sekitar, dan bahkan bangsa akan makmur secara ekonomi. Modal sosial dapat membantu mengurangi efek ketidakberuntungan ekonomi. Di sana tampaknya ada hubungan yang kuat antara kepemilikan modal sosial dengan kesehatan yang lebih baik. Sebagai kaidahnya, seandainya Anda belum menjadi anggota kelompok tetapi memutuskan untuk bergabung dengan sebuah kelompok, berarti Anda telah mengurangi separuh risiko dari mati sekarat di tahun berikutnya. Di sini kita dapat melihat investasi modal sosial. Bank Dunia pada tahun 1999 juga mengumpulkan berbagai bukti statistik untuk memperlihatkan manfaat sosial dan ekonomi dari modal sosial. Misalnya saja, mereka mengatakan terdapat bukti bahwa sekolah-sekolah akan lebih efektif jika orang tua dan warga lokal dilibatkan secara aktif. Kemudian Bank Dunia juga menunjukkan dampak negatif, misalnya ketika para elit setempat yang tidak puas bersatu padu menutup klinik kesehatan di Uttar Pradesh. Akibatnya angka kematian anak melonjak tinggi. Dapat dilihat juga misalkan guru memiliki komitmen yang lebih baik, siswa mencapai nilai yang lebih tinggi, fasilitas sekolah digunakan secara lebih baik ketika orang tua dan warga setempat ikut mengambil peran aktif dalam kesejahteraan pendidikan anak mereka.
Dengan demikian, modal sosial sangat bermanfaat dan menguntungkan dalam perkembangan suatu individu, perusahaan, lingkungan sekitar, dan bahkan bangsa akan makmur secara ekonomi apabila dijaga dengan baik oleh setiap komponen yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita masuk ke dalam parameter dan indikator modal sosial. Yang pertama itu ada parameter. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Berbeda dengan modal manusia, modal sosial lebih menunjuk pada kemampuan orang untuk bersosialisasi dengan orang lain. Merujuk pada Riddle, ada 3 parameter modal sosial, yaitu kepercayaan atau trust, norma-norma atau norms, dan jaringan-jaringan atau network. Kemudian kita akan masuk ke dalam indikator. Beberapa indikator kunci yang dapat dijadikan ukuran modal sosial antara lain. Yang pertama, perasaan identitas, kemudian perasaan memiliki atau sebaliknya, atau perasaan alienasi, kemudian sistem kepercayaan dan ideologi, kemudian nilai-nilai dan tujuan-tujuan, ketakutan-ketakutan, kemudian sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat, kemudian persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas, misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, dan jaminan sosial. Kemudian opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu. Kemudian yang ke-9, keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya. Kemudian tingkat kepercayaan, kemudian kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Dan harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi dapat dikatakan bahwa modal sosial dilahirkan dari bawah atau bottom up, tidak hierarkis dan berdasar pada interaksi yang saling menguntungkan. Kemudian kita masuk ke dalam pengukuran modal sosial. Salah satu kelemahan dari konsep modal sosial adalah ketiadaan kesepakatan untuk pengukurannya. Francis Fukuyama tahun 1999 mengajukan 3 pendekatan untuk mengukur modal sosial, yaitu yang pertama melakukan sensus kelompok dan keanggotaan kelompok di masyarakat, yang kedua menggunakan data survei tentang tingkat kepercayaan dan partisipasi warga, dan yang ketiga adalah mengukur modal sosial dalam skala kecil, seperti dalam perusahaan swasta. Mungkin demikian presentasi yang boleh kami sampaikan, kurang lebihnya dimohon dimaafkan dan terima kasih.